Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Handayani. Apa kabar? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang dana kas kecil. Nah, dari ini saya akan memberikan pengertian tentang dana kas kecil, terus tujuan dibentuknya dana kas kecil, dan fungsi dana kas kecil, ada juga metode-metode dana kas kecil. Mari kita jelaskan dan perhatikan dengan seksama. Kas kecil atau sering disebut dengan petty cash. Namun sebelum kita mengetahui atau mencari tahu tentang kas kecil itu apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu kas itu apa. Pengertian kas adalah alat pembayaran tunai yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga, instansi, atau suatu perusahaan, atau sering disebut dengan uang cash. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu kas. Sekarang kita mencari tahu apa sih dana kas kecil itu. Kas kecil adalah dana yang disediakan perusahaan untuk keperluan sehari-hari dengan jumlah relatif kecil dan tidak akan ekonomis bila dibayar dengan cepat. Misalnya pembelian baterai, perangko, rekening telepon, rekening listrik, rekening air, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Di pengertian kas kecil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kas kecil itu adalah dana yang disediakan untuk keperluan sehari-hari dalam jumlah uang yang sedikit. Misalnya seperti tadi perangko, amplop itu kan jumlah uangnya sedikit. Nah, itu bisa menggunakan dana kas kecil. Selanjutnya ini ada tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak. Yang kedua, meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk relasi bisnis pimpinan. Contohnya, pimpinan kedatangan tamu mendadak dan untuk menjamu tamunya rasanya tidak ekonomis kan? Dan tidak praktis kalau stafnya melakukan pembayaran pengeluaran dengan cek. Contohnya seperti ini. Jika ada tamu mendadak, nah kita kan tidak tahu ada tamu mendadak, otomatis kita harus memberikan jamuan makanan. Nah itu kan mendadak, kita menggunakan uang kas kecil. Nah kalau menggunakan cek itu lebih lama lagi. Kita harus ke bank, kita harus membereskan dulu persyaratannya baru bisa cair. Nah, tapi kalau adanya uang kas kecil, kita tinggal mengambilnya dan kita menggunakan seadanya. Selain dibentuknya dana kas kecil, juga ada fungsi dari dana kas kecil. Yang pertama itu untuk membayar pengeluaran perusahaan dengan nominal kecil. Yang kedua, sebagai dana talang untuk membayar pengeluaran yang bersifat mendadak. Yang ketiga, sebagai dana langsung untuk pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan cek. Yang keempat, untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu. Itu adalah fungsi dari kas kecil. Yang selanjutnya ada metode pencatatan dana kas kecil. Yang pertama ada inverse fund system atau sering disebut sistem dana tetap. Yang kedua ada fluctuation fund system atau sering disebut sistem dana berubah. Mari kita bahas satu-satu mengenai
dana kas kecil. Yang pertama ada impers, yaitu jumlah dalam rekening kas kecil atau selalu tetap. Yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga apabila akhir periode kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecil sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Ketiga, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat akan dilakukan pengisian kembali. Jadi kalau impers ini pengisian kas kecilnya itu tetap ya, misalnya 10 juta. Nah, bulan selanjutnya juga 10 juta. Nah, kalau misalnya misalnya saldo bulan kemarin itu masih ada sisanya 1 juta. Nah, apakah di bulan selanjutnya kita akan tetap diberikan 10 juta? Tidak, karena di sistem impers ini jika diberikan 10 juta dan masih ada saldo 1 juta, berarti diberikannya adalah 9 juta. Jadi pengisiannya tetap 10 juta untuk awal bulan. Namun lain lagi dengan fluktuasi, yaitu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara sama seperti pada sistem impers. Namun perbedaannya dengan sistem impers adalah bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dana pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Nah, jadi fluktuasi itu berbeda dengan impers. Kalau tadi impers pengisian dananya tetap, kalau 10 juta ya bulan depan juga tetap 10 juta. Namun jika ada saldo 1 juta berarti dimasukkan 9 juta dan jumlahnya tetap 10 juta. Namun beda lagi dengan fluktuasi jika saldo masih ada 1 juta tetap ditambahkan. Nah, jadi sekarang kita dapat membedakan apa itu impers, apa itu fluktuasi. Jika tadi impers itu adalah dana tetap dan sekarang adalah fluktuasi itu dana tidak tetap. Nah, kalau fluktuasi jika kita bulan kemarin mendapatkan saldo, masih ada saldo 1 juta, bulan depan itu kita tetap memasukkan jumlah 10 juta, jadi jumlah untuk saldo bulan depan itu jadi 11 juta. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan dari dua metode kas kecil, kita juga harus mengetahui gambar atau contoh gambar dari dana kas kecil. Yang ini adalah contoh dari dana kas kecil fluktuasi. Nah, ini adalah contoh dana kas kecil dari impers. Nah, demikian pemaparan materi dari dana kas kecil. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.